يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah Rabbi wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, Zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya lah Allah karuniakan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala banyak jalan yang dapat dilakukan oleh seorang hamba. Kadangkala amalan yang dia anggap sederhana ternyata dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan tersebut amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit amalan yang orang anggap sederhana ternyata dapat melindungi dia dari siksa neraka. Maka hendaknya seorang muslim berusaha dengan segala hal yang dapat dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkecoh dengan ucapan manusia yang mengatakan amalan tersebut kecil, amalan tersebut tidak bermanfaat. Selama ada dalil yang menunjukkan kepada keutamaannya, maka berupayalah untuk mengambil bagian dari amalan tersebut. Karena kita tidak tahu amalan apa yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diterima dan ditolaknya amalan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hanya hak Allah semata. Di antara amalan yang sering orang anggap sebelah mata adalah tetesan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW pernah bersabda, "La yalijan nar rajulun baka min khasyatillah." La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah.
tidak akan merasakan panasnya siksa api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi ketika menjelaskan tentang 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika di padang mahsyar kelak, saat matahari hanya berjarak 1 mil dari tubuh kita, setiap orang akan berkeringat sesuai dengan kadar amalannya. Nabi bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat kelak, saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya yang Nabi sebutkan adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah di kala sendiri, kemudian berlinanglah air matanya. Dia menangis, meneteskan air mata di saat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan kepadanya, atas segala nikmat yang dia rasakan, dan juga dia menangis ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala atas kurangnya rasa syukur dia atas nikmat yang Allah berikan, kurang beramalnya dia di dalam kehidupan, dan juga banyak kesalahan dan kekhilafan yang dia lakukan. Dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetesan air mata dikala seseorang berada dalam kesendirian karena Allah ternyata menjadi sebab seseorang mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat kelak. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan tentang tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qatratu min dumu'in fi khasyatillah, dan yang kedua adalah qatratu dam tuhraqu fi sabilillah. Tetesan pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, qatratu min dumu'in fi khasyatillah. Tetesan dari air mata karena seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetesan kedua yang dicintai oleh Allah adalah tetesan darah di medan peperangan di saat seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tetesan darah di medan jihad yang pertaruhannya adalah nyawa, disandingkan, bahkan disebutkan di posisi kedua setelah tetesan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar ibn al-Khattab, sosok yang dikenal sangat tangguh dan kuat dari kalangan para sahabat, beliau itu merupakan sahabat yang banyak meneteskan air mata, sehingga di wajah beliau itu ada garis berwarna hitam 2, menandakan saking seringnya beliau menangis meneteskan air mata. Itu adalah jalur linangan air mata beliau, saking seringnya beliau menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah menangis karena rasa takut dari makhluk, tetapi menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga putranya Abdullah bin Umar pernah mengatakan, la an adba'a fi khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Jika aku diberikan pilihan, apakah aku bersedekah dengan 1000 dinar? 1000 dinar ini ibu-ibu setara dengan 4.250 gram emas. Kalau nominal sekarang di atas 8 miliar rupiah. Jika aku diberikan pilihan untuk bersedekah dengan 1000 dinar, 4.250 gram emas, atau meneteskan air mata karena Allah, aku lebih suka meneteskan air mata karena Allah. Jadi beliau melihat bahwa meneteskan air mata karena Allah itu mengandung nilai yang lebih dibandingkan bersedekah 1000 dinar. Berarti ini pahala yang sangat luar biasa. Dan kenapa kita harus banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi SAW pernah bersabda ketika beliau berkhutbah, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Demi Allah, andaikan kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Banyaknya kita tertawa sebabnya adalah kita tidak tahu apa yang diketahui oleh Nabi SAW. Andaikan kita tahu, maka linangan air mata kita pasti akan lebih banyak daripada tawa canda kita. Maka ibu-ibu, pertanyaannya, kapan terakhir kali kita meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali kita meneteskan air mata sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita?
Nikmat diberikannya kita kemudahan untuk beribadah di saat orang begitu mudah berada dalam kemaksiatan. Kapan kita terakhir meneteskan air mata? Di saat kita bertobat atas dosa dan kesalahan kita, yang mana setiap hari tidak luput diri kita dari dosa dan kesalahan. Dengan panca indera yang Allah berikan kepada kita, banyak yang digunakan dalam kemaksiatan. Kapan terakhir kali kita meneteskan air mata? Saat bersimpuh meminta kepada Allah Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tadahkan kedua tangan meminta kepada Allah Ar-Rahman untuk memberikan karunia dan anugerah yang kita inginkan. Kapan terakhir kali itu kita lakukan? Maka jangan heran jika hati kita tidak pernah terbasahi oleh air mata, maka hati kita berada dalam kekeringan. Usahakanlah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, milikilah momentum untuk selalu menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena amalan tersebut adalah amalan yang paling sulit untuk dilakukan. Amalan yang tidak mudah untuk dilakukan karena tergantung dari kualitas hati seseorang. Kapan seseorang akan semakin mudah melinangkan air mata karena Allah? Di saat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin mudah dia untuk tersentuh dari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Abu Bakar dikenal orang yang banyak melinangkan air mata, Umar dikenal orang yang banyak melinangkan air mata, Utsman dikenal sebagai orang yang banyak melinangkan air mata karena dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringnya melinangkan air mata atau menangis karena faktor dunia. Karena anak kita sakit, kita menangis. Karena disakiti oleh pasangan hidupnya, oleh suami, oleh istrinya, menangis. Karena didurhakai oleh anaknya, menangis. Karena dizalimi oleh kawannya, menangis. Tapi kapan terakhir kita menangis karena Allah? Nah, pertanyaan itu yang harus bisa kita jawab dan harus dapat kita mulai saat ini hingga ke depannya. Semoga Allah berikan karunia kepada kita termasuk orang-orang yang mudah melinangkan air mata karena Allah. Jadi bukan menangis karena kezaliman manusia, bukan menangis karena kekecewaan terhadap manusia, bukan menangis karena hal tersebut, tapi menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang dilakukan oleh manusia atau kekecewaan yang kita rasakan, kita pun menangisnya bukan karena mereka, tapi saat kita mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kita termasuk dalam golongan tersebut yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu seseorang yang melinangkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut kepada Allah berbeda dengan rasa takut kepada makhluk. Rasa takut kepada Allah semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah, dan kita sekarang masuk ke dalam hadis yang ke-16 yang mana diberi judul di kitab ini, la takshifi an qadamaika aw saqaika bihujjatin najasatil ard, bihujjatin najasatil ard. Janganlah kalian menampakkan kaki kalian atau betis kalian dengan hujjah, dengan alasan bahwa kalian khawatir terkena najis yang ada di bumi atau di tanah. Dan ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa seorang akhwat tidak boleh dengan dalih takut terkena kotoran ataupun najis kemudian dia mengangkat pakaiannya sehingga terlihat kaki dan betisnya. Dan ini sering terjadi, apalagi momentum sekarang ketika sering turun hujan, di mana khawatir terkena air, kemudian pakaiannya diangkat sehingga terlihatlah betisnya, terlihatlah telapak kakinya. Atau seorang akhwat yang naik kendaraan roda 2 motor, kemudian dia duduk di belakang atau duduk di depan, terangkat pakaiannya sehingga terlihat sebagian daripada kakinya. Di sini yang disampaikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. An Ummi Walad li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf. Dari Ummu Walad pada Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf, beliau berkata,
annaha sa'alat Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Walad bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah salah satu dari ummahatul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Nabi setelah wafatnya Abu Salamah, yang mana Ummu Salamah sempat berduka atas wafatnya Abu Salamah sampai beliau khawatir tidak mendapatkan ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, karena beliau merasa Abu Salamah merupakan sosok yang sangat istimewa, sosok yang sangat luar biasa. Abu Salamah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau beriman kepada Allah dan tetap membaca doa yang dianjurkan, yang mana beliau tetap membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah aku dengan yang jauh lebih baik. Dan betul saja setelah habis masa iddahnya beliau dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka seorang wanita di saat dia ditinggal wafat oleh suaminya ataupun diceraikan oleh suaminya, jangan putus asa, karena di saat dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ada yang dia takuti. Dia tinggal meminta kepada Allah, Allah yang akan mengatur segalanya. Tugas dia adalah berdoa dan berikhtiar. Maka bukan tidak mungkin ketika seorang wanita menjadi janda, Allah telah siapkan laki-laki yang lebih baik daripada pasangan hidupnya yang sebelumnya. Tugas dia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan menikah. Dengan menikah akan semakin mudah bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan ada pembagian tugas di antara suami dan istri yang sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita tersebut bertanya kepada Ummu Salamah, inni imra'atun utilu dhaili wa amshi fil makanil qadir. Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang memiliki ujung pakaian yang panjang, dan aku berjalan kadangkala itu di tempat yang ada kotoran atau najisnya. Ini beliau bertanya kepada Ummu Salamah. Jadi beliau punya pakaian ini yang ujungnya panjang, menjulur panjang, dan kadangkala berjalan itu di tempat yang ada kotoran dan najisnya. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Jadi kotoran yang mengenai pakaian di bagian ujung itu akan tersucikan dengan yang setelahnya. Jadi tidak masalah jika terkena kotoran ataupun najis, karena langkah-langkah berikutnya itu akan membersihkan pakaian tersebut, akan mensucikan pakaian tersebut. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa ada kekhususan bagi pakaian bagian bawah, entah itu alas kaki ataupun pakaian yang menjulur ketika terkena kotoran. Sebagaimana yang ibu-ibu ketahui bahwa membersihkan atau mensucikan pakaian itu atau mensucikan najis itu, caranya itu adalah dengan istinja dengan air. Kemudian jika tidak ada air itu dengan istijmar, yaitu dengan menggunakan batu atau menggunakan benda padat. Dan penggunaan batu atau benda padat ini atau istijmar ini hanya berlaku di saat seseorang mensucikan bagian dari tempat keluar kotoran dari dirinya, entah di bagian depan ataupun di bagian belakang. Jadi dia dapat mensucikan tempat keluar kotoran yang ada di dirinya, yaitu lewat depan ataupun belakang, di saat tidak ada air dengan istijmar, dengan batu, ataupun dapat digantikan dengan benda padat. Tetapi untuk membersihkan najis pada bagian tubuh yang lain, pada lengan, pada kaki, pada badan, itu tidak bisa dengan menggunakan batu atau benda padat, tetapi harus menggunakan air. Begitu juga untuk membersihkan atau mensucikan pakaian yang terkena najis, dia tidak dapat menggunakan tanah kecuali jika terkena air liur anjing, itu pun salah satunya dengan
tanah, sedangkan sisanya dengan air. Tetapi ada rukhsah atau keringanan, seseorang dapat mensucikan dengan tanah, yaitu di saat kotoran atau najis tersebut berada di bagian ujung dari pakaiannya, seperti yang ada dalam hadis ini. Maka para ulama mengatakan ini adalah kekhususan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani, beliau menukilkan perkataan Imam Malik di dalam kitab Subulus Salam. Beliau mengatakan, makna kaunul ardi yutahhiru ba'daha ba'dha an yata'al ard al-qadhirah thumma yasilul ard at-tayyibah al-yabisah fa inna ba'daha yutahhiru ba'daha. Kata beliau, yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut adalah tanah mensucikan sebagian dari bagian yang lain adalah di saat tanah tersebut terkena kotoran atau ada pakaian yang mengenai kotoran atau najis kemudian melewati tanah yang dia merupakan tanah yang kering ataupun basah, maka sebagian dari tanah tersebut mensucikan bagian yang lain. Artinya jika ibu-ibu menggunakan pakaian yang menjulur di bawah mata kaki kemudian terkena najis, maka najis itu kan akan berpindah kepada tanah berikutnya yang suci. Maka tanah ini mensucikan bagian daripada kotoran yang dibawa tadi. Kemudian kata beliau, amman najasa tusibu thawb awil jasad fala yutahhirha illa bil ma. Sedangkan kotoran atau najis yang mengenai pakaian ataupun badan itu tidak disucikan, tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Kecuali dengan apa? Air. Jadi ini keringanan untuk pakaian wanita yang berada menjulur di bawah mata kakinya. Dia tersucikan dengan langkah berikutnya, dan ini tidak berlaku untuk pakaian di area lainnya. Misalkan ada najis mengenai pakaian atas ibu. Ibu jangan berpikir bahwa kan pakaian bawah boleh nih pakai tanah, bagian atas juga pakai tanah saja. Tidak. Ini adalah istitsna, kekhususan. Dan kekhususan itu dalam perkara fikih sangat banyak juga ya. Contohnya dalam sholat. Sholat itu kan Al-Fatihah itu rukun sholat. Tetapi jika seseorang mendapati imam sedang ruku, maka dia ikut ruku, dapat dia 1 rakaat walaupun belum membaca apa? Al-Fatihah. Ini kekhususan hukum, kekhususan dari hal yang bersifat umum. Dari hadis ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah yang dapat kita petik. Yang pertama adalah di antara aturan dalam berpakaian wanita adalah dia harus menutupi anggota tubuhnya termasuk kakinya. Jadi kaki ini jumhur ulama dalam mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, kemudian juga mazhab Hambali berpendapat bahwa kaki wanita ini adalah aurat yang harus ditutup. Sehingga seorang wanita dalam berpakaian dia harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai kakinya nampak. Kaki adalah aurat. Karena banyak di antara wanita muslimah di zaman sekarang mereka kurang peduli terhadap kaki tersebut. Kadangkala keluar dia beli sayur, di atasnya tertutup semua, tapi dia menggunakan pakaian yang tidak menutupi bagian kakinya, entah dengan kaos kaki ataupun pakaian yang tidak menjulur ke bawah, sehingga kakinya ini terlihat dan nampak terlihat. Maka ingat, kaki wanita adalah aurat, maka pakaian harus menutupi kaki. Anna sitral qadamain bi italati dhail yadullu ala wujubi sitri baqiyatil jasad min babil aula. Jika saja kaki itu harus ditutup, dari hadis ini kaki harus ditutup karena dia merupakan kewajiban dalam menutup aurat. Bagaimana dengan yang lainnya? Jika kaki saja harus ditutup, bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan anggota tubuh yang lainnya? Maka seseorang perlu memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai dia hanya fokus kepada menutupi rambut. Saya sering katakan bahwa kalau fokusnya hanya menutupi rambut, ya orang pakai helm juga rambutnya ketutup. Tetapi fokus itu jangan menutupi rambut semata, tapi banyak bagian-bagian yang terluput. Kan sekarang biasanya wanita ada yang pakai bajunya 3/4 dia lengannya. Ini nampak, pakai kerudung. Jadi pergelangan tangan ke bawahnya terlihat,
kemudian juga kakinya terlihat, nampak. Bahkan saya suka heran, ada ibu-ibu pakai kerudung tapi pakai celananya sontok, pakai celananya di bawah itu. Ini konsepnya nggak masuk gitu. Di situ saya bilang, nih konsepnya gimana ya? Apalagi tadi kalau di tempat tukang sayur, aneh-aneh banyak ya, ibu-ibu, unik-unik semua ya, unik-unik ya. Nah ini perlu ibaratnya ya, penyebaran informasi. Mungkin tidak tahu, mungkin kita akan berhusnudzonnya, mungkin tidak tahu, karena tidak sedikit yang tidak tahu tentang hal tersebut. Coba datang ke sekolah, kemudian di tempat-tempat pemerintah, para pegawai negeri, banyak sekali yang kakinya tidak tertutup aurat. Ya, pakai kerudung, niatnya sudah baik, pakai kerudung, tapi tahapan berikutnya untuk menutup aurat perlu untuk diinformasikan, diberitahu agar tidak keliru. Kemudian juga sebagaimana ibu-ibu ketahui bahwa untuk pakaian laki-laki itu kan tidak boleh menutupi mata kaki. Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Ya, larangan keras tuh. Laki-laki yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki itu tidak boleh, itu tempatnya di neraka, saking kerasnya. Kenapa? Karena dulu itu menjadi sebuah simbol kesombongan ketika menggunakan pakaian yang menjulur. Sehingga laki-laki itu pakaiannya harus di atas mata kaki. Nah, sebagian mengatakan bahwa menggunakan pakaian bagi laki-laki di bawah mata kaki itu haram. Dan ada juga yang mengatakan makruh. Minimal mengatakan menggunakan pakaian di atas mata kaki itu sunnah, minimal itu. Tapi banyak juga yang mewajibkan. Jadi laki-laki itu pakaiannya harus di atas mata kaki. Nah, hal ini dikecualikan bagi wanita. Kenapa? Demi untuk menutup auratnya. Jadi jangan ibu-ibu beralasan, nggak apa-apa kan sekarang mah ada kaos kaki, saya mau pakainya sampai lutut saja, kaos kakinya saya pakai panjang, kan sama saja menutup aurat. Banyak yang seperti itu kalau olahraga kan. Nah, perlu diketahui yang namanya kaos kaki dulu itu ada khuf ya. Itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Tapi tidak dikenal wanita menggunakan khuf sebagai pengganti. Jadi jangan dengan alasan bisa pakai kaos kaki panjang kemudian pakaiannya diminimkan gitu. Pakaiannya diminimkan ya, pakaiannya diminimkan. Jangan. Atau misalkan ingat ibu-ibu bahwa menutup aurat itu tidak hanya tertutup tapi tidak boleh membentuk lekukan tubuh. Karena banyak wanita ketika berolahraga khususnya mereka merasa ya saya kan pakai kerudung gitu. Kemudian celana yang panjang itu disebutnya legging ya. Pakai legging, kemudian pakai celana pendek, pakai legging, kemudian ini saya udah nutup aurat nih, islami pakaiannya. Enggak, ya. Jadi jangan sampai keliru bahwa itu pun merupakan bagian daripada aurat yang namanya lekukan tubuh. Kemudian dari sini ibu-ibu dapat mengetahui dan tidak perlu khawatir ketika terkena najis ataupun kotoran. Karena langkah berikutnya itu dapat mensucikan. Jadi nggak usah diangkat-angkat ya. Karena dari sini kita sama-sama mengetahui bahwasannya menampakkan aurat itu bukan sesuatu yang ringan. Bahkan najasah saja itu bisa mendapatkan keringanan penyuciannya, tidak harus dengan air demi menjaga aurat seorang wanita. Bayangkan nih, najis saja itu dikecualikan pembersihannya, pensuciannya tidak perlu dengan air. Demi apa? Menjaga aurat wanita. Luar biasa aurat wanita nih. Sesuatu yang sangat berharga, tidak boleh untuk ditampak-tampakkan. Kemudian juga kadangkala syubhat itu muncul pada diri seorang wanita tentang meminta keringanan dalam berpakaian. Seperti kasus tadi kan, adanya najis, itu syubhat itu muncul. Bisikan dari syaitan, dari golongan manusia dan golongan jin pun kadang sering muncul. Dengan syubhat-syubhatnya. Dengan syubhat-syubhatnya, maka hal tersebut itu dapat terbantahkan dengan apa? Dengan penjelasan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari dalil yang ada. Jadi syubhat itu sering muncul dan akan selalu muncul. Dan cara penampilan fashion itu selalu mencari cara bagaimana dia biar tetap laku.
maka biasanya dicari celah-celah mana yang kira-kira bisa untuk digunakan. Nah, di saat syubhat itu sulit untuk terbantahkan, maka kembalilah kepada dalil. Maka di sana insya Allah akan ada solusinya. Di antaranya ini kan, syubhat masuk. Kan daripada kena najis mending diangkat. Ternyata kalau kembali kepada dalil, oh enggak, lebih baik terkena kotoran. Tapi tidak diangkat. Agar apa? Agar auratnya tetap terjaga. Dan najis tersebut otomatis terbersihkan. Sebagaimana dalil dari Nabi dengan langkah-langkah berikutnya yang mengenai tanah. Jadi di sini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ibu-ibu menemui sebuah syubhat tentang pakaian, kembalilah kepada apa? Kepada dalil. Kembalilah kepada dalil, ya. Kembalilah kepada dalil. Apakah pakaian yang saya gunakan ini sudah sesuai dengan kaidah syariat atau tidak? Apakah Allah ridha dengan pakaian yang saya gunakan ini? Apakah Allah ridha dengan pakaian yang saya pilih ini? Jadi sebelum memakai, coba pastikan dulu tentang boleh atau tidaknya ibu-ibu menggunakan pakaian tersebut. Jangan sebatas hanya karena apa? Ingin tampil baik di mata manusia, tetapi ternyata mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan, dicari tahu dulu, boleh tidak menggunakan pakaian seperti ini, boleh tidak menggunakan pakaian seperti ini. Kemudian juga bagi seorang wanita itu sebaiknya untuk bertanya kepada orang yang mengetahui di saat dia bimbang atau ragu tentang sesuatu. Sebagaimana Ummul Walad ini bertanya kepada Ummu Salamah tentang hukum hal tersebut. Beliau ragu dan beliau meminta penjelasan dari Ummu Salamah yang beliau anggap lebih tahu daripada beliau. Dan ini harus dilakukan. Jangan sampai di saat kita bimbang dan ragu kita memutuskan sendiri. Karena mungkin saja referensi kita terbatas sehingga kita tidak bisa melihat secara menyeluruh tentang sebuah hukum. Tetapi kalau para ulama, referensi mereka mungkin lebih banyak dari kita, sehingga sudut pandang mereka untuk melihat sebuah kasus itu lebih luas. Kita tidak melihat jawaban dari dalil yang kita tahu, ternyata mereka punya jawaban dari dalil yang mereka lebih tahu daripada kita. Contohnya kasus ini, tadinya wanita tersebut tidak mengetahui, yang beliau tahu najis itu tidak boleh terkena pakaian. Sehingga beliau menganggap bahwa ini kalau pakaian saya menjulur, berarti harus saya angkat dong biar tidak kena najis. Ya, ibaratnya kalau beliau lihat dari mata tuh dari sebelah kiri, kanannya nggak kelihatan tuh. Ya, kanan tidak terlihat karena beliau hanya melihat dari sebelah kiri. Nah, kemudian bertanya kepada yang tahu. Nah, Ummu Salamah ternyata tahu dari Nabi bahwa kasus ini pernah terjadi. Dan Ummu Salamah menjelaskan penjelasan Nabi dan sabda Nabi bahwa disucikan dengan langkah berikutnya. Jadi beliau ada tambahan dalil, terbuka tuh. Jadi untuk memutuskan hukum ini dengan dalil yang beliau ketahui dapat diselesaikan. Yaitu jangan diangkat, tapi langkah berikutnya itu akan mensucikan. Nah, kemudian juga yang perlu diketahui bahwa pakaian untuk wanita itu di hadis berikutnya. Masih ada waktu ya? Baik. Dan perlu juga ada seorang wanita yang mengetahui tentang hukum. Jadi usahakan dalam sebuah komunitas itu ada seorang wanita, 2 orang wanita yang dia belajar mendalami ilmu syariat. Sehingga dia bisa menjadi marja, tempat bertanya. Karena tidak semua pertanyaan itu dapat ditanyakan kepada laki-laki. Walaupun secara hukum boleh seorang wanita bertanya kepada laki-laki walaupun bukan mahram bagi dia, asalkan mengikuti kaidah-kaidah syariat. Akan tetapi biasanya masalah-masalah tertentu wanita lebih mudah untuk bertanya jika yang ditanya itu adalah sesama apa? Wanita. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang dia merasa sungkan untuk bertanya kalau kepada laki-laki. Maka penting untuk seorang wanita menuntut ilmu, belajar karena hal tersebut akan dapat membantu wanita-wanita yang lain. Hadis berikutnya, hadis ke-17. Kecantikan wajahmu itu tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan kakimu, kata beliau. Dan laki-laki itu dapat terfitnah dengan kaki. Bagaimana dengan wajah? Jadi kaki saja harus ditutupi. Bab ini ya, ini nampaknya beliau melihat tentang kewajiban menutup
menutup wajah. Karena kan saya telah sampaikan di kajian sebelumnya bahwa menutup wajah itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Nah, beliau nampaknya lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan. Dan salah satu yang menjadi pendalilan beliau, jika kaki saja wajib untuk ditutup karena khawatir menimbulkan fitnah bagi laki-laki, apalagi wajah yang menjadi pusat kecantikan. Seseorang kan kalau dibilang cantik lihat kakinya apa wajahnya, Bu? Wajah ya, lihat wajahnya itu menjadi pusat kecantikan. Nah, di sini beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dari Abdullah ibnu Umar. Beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan maksud kesombongan, Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah berkata, "Fa kaifa yasna'na an-nisa'u bidhuyulihinna?" Lantas bagaimana wahai Rasulullah dengan wanita yang mana mereka itu kan harus menggunakan pakaian yang bagian ujungnya itu lebih panjang. Bagaimana dengan nasib mereka? Sedangkan dalam hadis ini seseorang yang menggunakan pakaian yang menjulur itu tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yurkhina shibra." Dipanjangkannya itu satu shiber itu satu jengkal dari mata kaki. Satu jengkal dari mata kaki. Kemudian idzan tankashifu aqdamuhun, bagaimana kalau misalkan tetap terlihat kakinya nih kalau sudah satu jengkal? Maka Nabi mengatakan fayurkhinahu dzira'an la yazidna alaihi. Maka jika masih terlihat, panjangkan sampai satu hasta dan tidak boleh ditambah. Ditambah. Berarti dari sini, dari hadis ini ada hukum baru yang dapat kita petik, yang dapat kita ketahui. Apa itu? Jika laki-laki pakaiannya itu tidak boleh melewati mata kaki, dan untuk wanita pakaian seorang wanita itu adalah di antara satu jengkal dari mata kaki hingga satu hasta. Satu hasta itu kurang lebih 2 jengkal. Ya. Jadi dari 1 sampai 2 jengkal dari mata kaki itu panjang pakaian seorang wanita. Dan itu yang dapat menutupi mata kakinya. Maka kalau ada acara pernikahan, panjang tuh gaun kan ya. Kadang 1 meter, 2 meter itu adalah perkara yang dilarang, yang tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Dan itu adalah gambaran dari kesombongan dan keangkuhan. Dan itu tidak dibolehkan. Ini kan biar lebih cantik. Tetap patokan untuk terlihat lebih cantik itu tidak boleh menyelisihi ketentuan apa? Syariat. Tidak boleh menyelisihi ketentuan syariat. Jadi pakaian wanita itu minimalnya 1 jengkal, maksimalnya 2 jengkal, 1 hasta kurang lebih ya. Itu pakaian dari mata kaki patokannya, Bu ya, 1 jengkal sampai 2 jengkal. Dari hadis ini banyak faedah yang dapat kita petik. Yang pertama adalah dilarang bagi seorang wanita, bagi seorang laki-laki itu untuk memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Dan hukum ini khusus bagi pria. Nah, kita di zaman sekarang ini justru aneh. Jadi pakaian laki-laki itu rata-rata di bawah mata kaki, pakaian wanita di atas mata kaki. Betul gak? Modenya itu. Nah, itu yang saya bingung sampai sekarang. Kenapa jadi kebalik gitu? Jadi pakaian laki-laki justru di bawah mata kaki, pakaian wanitanya di atas mata kaki. Kemudian dari hadis ini juga dapat kita ketahui ternyata menutup aurat bagi wanita termasuk kaki itu sudah mereka lakukan bahkan sebelum hadis ini ada. Sehingga Ummu Salamah mempertanyakan bagaimana dengan wanita ketika Nabi katakan bahwa yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu termasuk kesombongan yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat orang tersebut. Nah, makanya Ummu Salamah bertanya, bagaimana dengan wanita? Karena saat itu wanita menutupi kakinya. Mereka mengetahui bahwa kaki adalah bagian daripada aurat. Dan juga batasannya dari hadis ini dapat kita ketahui dari 1 jengkal sampai 1 hasta. Jadi tidak boleh lebih daripada 1 hasta. Jadi untuk wanita tidak boleh lebih daripada 1 hasta. Jadi berapa jengkal, Bu?
Ya, kurang lebih 2 ya. Satu hasta itu segini, kurang lebih 2 jengkal dia. Ya. Satu hasta ini 2 jengkal. Nah, 1 shibr itu adalah satu jengkal. Makanya di sini Syekh juga menjelaskan min akhta'il a'ras anna al-arus tarkhi dhaila thawbaha akthar min dhira wa hadha mukhalifun lil hadis. Kata beliau, di antara kekeliruan di dalam acara pesta pernikahan itu adalah bahwasanya pengantin wanita menggunakan pakaian itu sering sekali lebih daripada 1 dhira, 1 hasta. Dan ini menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari hadis ini dibolehkan seseorang itu untuk berdiskusi, ya, ketika bertanya. Dia berdiskusi ketika bertanya agar lebih jelas, agar lebih faham daripada apa yang dia tanyakan. Makanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi 2 kali. Yang pertama mempertanyakan bagaimana dengan wanita yang harus menutupi kakinya. Kemudian Nabi membolehkan 1 jengkal. Kemudian jika tidak cukup bagaimana? Maka Nabi menjelaskan maksimal satu hasta. Jadi ini adalah sebuah diskusi yang akhirnya mendatangkan manfaat bagi umat untuk mengetahui seperti apa seharusnya mereka berpakaian. Kemudian juga di sini Syekh menukilkan jika saja kaki itu dapat menimbulkan fitnah bagi seorang laki-laki, bagaimana dengan bagian tubuh yang lain, apalagi dengan wajah, kata beliau. Maka saya sering ulang-ulang kan, yang merasa dirinya cantik itu sebaiknya memang ditutupi wajahnya. Karena apa? Akan menimbulkan fitnah bagi siapa? Bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki. Apalagi di zaman sekarang kamera di mana-mana. Orang betul, kalau ibu misalkan punya kecantikan, sedang berjalan tiba-tiba difoto oleh orang lain, diedit, ya, kemudian di-save di handphone mereka. Itu ada saja orang-orang yang agak sedikit stres tuh banyak melakukan hal-hal tersebut. Ya, ada kamera tuh dari jarak sekian meter itu masih punya kualitas yang sangat bagus. Bahkan 100-200 meter masih bisa terlihat apa? Bagus dengan kualitas kamera-kamera tersebut. Maka harus lebih hati-hati, Ya, minimal kalau misalkan belum bisa menutup, ya menggunakan masker lah ketika keluar. Saya garis bawahi bagi yang merasa apa? Cantik, ya. Dan juga tidak boleh seseorang itu sombong dengan pakaiannya. Ya, dulu itu salah satu tanda kesombongan itu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Nah, dan larangan sombong ini juga tidak terputuskan di saat seseorang menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan sunnah. Ya, jadi begini, Nabi melarang karena dulu itu salah satu tanda kesombongan adalah laki-laki menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Sehingga Nabi melarang hal tersebut. Larangannya tetap berlaku. Larangan sombongnya tetap berlaku juga. Jadi jangan sampai seseorang justru ketika dia sudah berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat malah tetap sombong. Kesombongannya tidak hilang. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi hati-hati, ya. Jadi ketentuan pakaian sesuai syariat itu tetap berlaku sampai sekarang. Dulu salah satu hikmahnya adalah menghindari kesombongan. Salah satu hikmah, dan hikmahnya sangat banyak tentunya, banyak yang tidak kita ketahui. Tapi salah satu hikmahnya untuk menghindari kesombongan. Nah, jangan sampai di saat kita sudah berpakaian sesuai dengan syariat, justru kesombongan itu ada pada diri kita. Kan saya pernah sampaikan bahwa kesombongan yang paling menjijikan itu bukan di saat seseorang itu sombong dengan harta, pakaian, jabatan, pangkat, bukan. Justru di saat seseorang itu sombong dengan ketakwaannya, dengan kesolehannya. Wah, saya mah sudah berhijab syar'i. Saya ini sudah menutup aurat saya, si fulana mah belum. Kita nggak tahu akhir dari kehidupan kita seperti apa. Mungkin Allah berikan hidayah kepada dia di akhir kehidupannya, kemudian Allah takdirkan kita berubah di akhir kehidupan kita. Maka jangan pernah menjudge orang lain yang belum berpakaian syar'i. Nah, ini kan penyakit ibu-ibu di tempat pengajian biasanya. Kalau ada seseorang datang ke pengajian pakai celana jeans, pakai kerudungnya baru biasa, itu dipelototin dari atas ke bawah. Ini siapa? Ya, pakaiannya seperti ini. Terus dibisikkan kepada temannya. Akhirnya orang nggak merasa nyaman. Akhirnya nggak mudah datang lagi kepada pengajian tersebut. Nggak boleh, kita tidak boleh menjudge orang dengan pakaiannya. Tugas kita menasehati, mendoakan, itu tugas kita. Jangan kita menjauhi mereka hanya karena
pakaiannya, justru itu adalah medan dakwah kita agar kita mendapatkan ganjaran pahala dari apa yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai menjudge seseorang dari pakaian. Semua kita sedang berjuang mencari keridhaan Allah. Mungkin belum tahu mereka hukumnya, mungkin ketika mereka tahu mereka berada di barisan paling depan. Mungkin lebih syar'i dari kita. Kan banyak yang seperti itu. Jadi dulunya pakaiannya jauh dari kata syar'i, ternyata bisa lebih hebat menutup auratnya dibandingkan yang sudah lama mengaji ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita tadi jangan menjudge orang lain, ya, jangan menjudge orang lain. Tugasnya adalah menasehati dan mendoakan kebaikan, menjelaskan dengan cara yang hikmah dan baik. Jelas ibu-ibu insyaallah? Baik, kita lanjutkan, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaan, saya rutin puasa di Senin Kamis. Jika di hari Senin tidak puasa karena haid, bolehkah saya puasa di hari Kamis? Boleh ibu. Jadi Senin Kamis itu tidak harus dua-duanya berpuasa bersamaan. Boleh ibu Seninnya saja, Kamisnya saja, atau jika ada halangan berpuasa di salah satunya itu boleh, ya, dibolehkan, tidak masalah ibu. Ini ada yang bertanya mengenai model hijab. Apakah boleh jika kerudung yang dipakai panjang menutup dada, tapi bukan model seperti jilbab panjang di Arab? Model mah perkara ini bu ya. Yang penting itu menutup aurat. Jadi kalau model variatif, selama model tersebut tidak masuk dalam kategori tabarruj, memperindah, kemudian ibaratnya pernak-pernik yang banyak yang akhirnya menarik pandangan laki-laki, nggak masalah model itu ya. Yang penting itu menutup aurat ya, menutup dadanya. Jadi nggak harus model Arab, model mana saja yang penting menutup aurat. Kemudian ini ada pertanyaan juga, di rumah ada anak gadis yang belum berpakaian sesuai syariat, bahkan tidak sholat. Sudah dinasehati malah dampaknya membenci anak. Bagaimana sikap anak sebagai orang tua? Posisi anak sebagai ibu sambung, bapaknya tidak pernah nasehatin. Ini bapaknya yang pertama harus dinasehatin bu. Itu dengan dalih hidayah itu ketentuan Allah. Bapaknya dijelaskan tentang makna hidayah itu, bahwa hidayah itu adalah sesuatu yang harus dijemput. Dan hidayah itu ada hidayatul irsyad, ada hidayah taufik. Tugas kita itu menyampaikan, itu yang disebut hidayatul irsyad. Hidayah taufik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dibiarkan begitu saja, tapi harus dijemput. Nah, tugas orang tua itu adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sebagai penanggung jawab, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ada tugas kewajiban untuk berdakwah kepada keluarga dan mengajak anggota keluarga. Maka saran saya suami ibu dulu untuk dinasehati, pemahamannya tentang hidayah ini diperbaiki. Sehingga insya Allah akan lebih mudah memberikan nasihat itu lewat suami ibu. Atau jika ibu ada komunikasi yang baik dengan ibunya yang ibu aslinya, ibu kandungnya, itu ibu bisa melalui ibu kandungnya. Atau jika komunikasinya kurang baik, bisa melalui orang yang dia anggap dekat, mungkin neneknya, mungkin tantenya,
yang insya Allah akan lebih mendengar. Karena kan image ibu sambung di anak-anak zaman sekarang itu image yang kurang baik di mata mereka, yang artinya kadang ketika ibu mau ngomong apapun selalu salah di mata mereka. Mungkin justru tadinya mau mereka berhijab, dia mau berhijab, cuman karena yang nyuruh ibu mungkin jadi segen, jadi malu gitu. Jadi nggak mau, gengsi lah atau apalah, maka sebaiknya menggunakan media lain untuk menyampaikan nasihat dengan perantara orang lain. Itu saran saya. Yang pertama pokoknya bapaknya dulu dikasih pengertian. Apakah boleh jika kita meminta kepada kerabat dengan alasan mereka ikut andil dalam hal yang kita minta tersebut? Anak minta kepada ayahnya dibelikan perlengkapan untuk kajian dengan bilang, "Papa mau dapat amal jariah gak? Beliin saya meja lipat dan binder buat kajian." Bibi meminta kepada ponakan yang kelebihan harta untuk dibayarkan tahsin atau pulsa untuk belajar online. Meminta-minta ini sesuatu yang tidak dibolehkan hukum asalnya. Tetapi ketika kita termasuk orang yang dinafkahi oleh seseorang, dia penanggung jawab nafkah kita, kita memerlukan sesuatu, ya kita mintanya kepada dia. Kan dia nggak tahu semua yang kita perlukan. Seperti anak kan tidak tahu apa keperluan ayah, kadang tidak tahu keperluan anaknya apa. Maka anaknya tidak masalah untuk bilang kepada ayahnya, "Pak, saya butuh ini, butuh meja, butuh alat tulis untuk kajian." Itu nggak masalah, ya, itu tidak masalah. Dan juga kita motivasi mereka bahwa ini dapat, insya Allah juga dapat berpahala untuk ayah, karena setiap kajian yang saya dengarkan, faedah yang saya tulis, insya Allah ayah juga dapat manfaatnya. Jadi kalau kepada orang lain itu tidak boleh, tapi kepada orang yang menjadi penanggung jawab nafkah kita, ya memang tidak ada tempat sebelum kita mencari nafkah sendiri, ya tidak, ya kita bergantung kepada mereka atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Maka tidak masalah insyaallah untuk menjelaskan apa yang jadi kebutuhan kita. Bagaimana derajat hadis tentang aurat wanita yang boleh terlihat itu hanya telapak tangan dan wajah? Karena saya sempat membaca ada ulama yang mendhaifkannya. Seperti di Saudi mereka mewajibkan nutup seluruh tubuh. Tidak semua ulama Saudi mengatakan wajib, ya. Bahkan ada juga yang mengatakan tadi saya sampaikan sunnah menutup wajah. Jadi menutup wajah ini ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib. Perbedaan ini ya terjadi karena perbedaan sudut pandang kepada hadis yang dijadikan sebagai sumber dalil. Contoh saja Syekh Al-Albani rahimahullah, setahu saya beliau tidak mewajibkan menggunakan penutup wajah bagi wanita, tetapi anak-anak beliau, istri beliau semuanya bercadar, semuanya menutup wajahnya. Maka hal ini juga tidak semua ulama sepakat tentang pendapat sunnah ini. Banyak juga ulama di zaman sekarang ya memberikan penjelasan bantahan berkenaan dengan hal tersebut. Maka alangkah baiknya jika seseorang melihat wajahnya itu dapat menimbulkan fitnah, sebaiknya ditutup. Sebaiknya ditutup, itu lebih baik. Ya, makanya saya sampaikan kalau belum bisa menggunakan penutup wajah sempurna, ya bisa dimulai dengan menutupinya dengan masker terlebih dahulu. Mungkin malu bertahap pakai masker. Masker sekarang kan udah biasa ya, normal orang pakai masker. Ya kan? Nah, tapi ingat jangan sampai menggunakan cadar itu tujuannya justru agar terlihat lebih cantik. Hati-hati, karena banyak orang di zaman sekarang juga yang dia menutup wajahnya menggunakan cadar itu bukan untuk menutupi kecantikan, tapi agar terlihat lebih cantik. Dia hias bagian wajahnya, bagian matanya. Padahal kalau dibuka orang nggak ada yang terfitnah mungkin. Tetapi karena dia hias sedemikian rupa, orang banyak yang terfitnah. Maka bagi akhwat yang memutuskan untuk bercadar, untuk menutup wajahnya, jangan menghiasi bagian-bagian yang masih terlihat untuk terlihat lebih cantik, ya. Normal saja, biasa saja, ya. Biasa saja, dan insyaallah jadikan itu sebagai ladang untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biarkan cukup mahram kita yang mengetahui tentang kecantikan kita, ya. Suami cukup yang mengetahui tentang kecantikan istri, ya. Tidak perlu untuk ditunjukkan kepada semua orang. Tapi musibahnya di zaman sekarang ini banyak suami yang the youth, tahu the youth? Ibu-ibu yang tidak memiliki rasa cemburu kepada mahramnya. Jadi dia bangga tuh kalau orang lain bilang istrinya cantik tuh bangga. Bangga, subhanallah, ya.
Jadi saya pernah mendapati kasus seorang wanita itu diceraikan. Masalahnya aduan di pengadilan itu apa? Karena istrinya kalau keluar rumah tidak berdandan. Jadi aduan di pengadilannya itu salah satu poinnya itu adalah istrinya ketika keluar rumah itu tidak berhias, tidak berdandan. Jadi dia senangnya istrinya ditonton kecantikannya oleh orang lain. Itu ada kejadian sampai bercerai. Jadi ya ada juga laki-laki tipikal yang seperti itu. Disebutnya the youth. The youth itu apa? Yang tidak memiliki rasa cemburu kepada mahramnya. Kepada mahramnya, istri, anak. Ya. Ada juga laki-laki tuh yang kalau sama istrinya cemburu dia. Istrinya nggak boleh dekat sama orang lain, tidak boleh bicara sama orang lain. Tapi kalau anaknya dia bebaskan. Nah, ini juga tidak benar. Jadi the youth itu tidak ada rasa cemburu kepada istri, tapi juga kepada mahram, kepada anak. Ya. Anak juga. Jadi jangan istrinya dia protek, kemudian anaknya dia bebaskan. Itu juga tidak boleh. Ya. Semoga Allah berikan taufik. Masih ada lagi? Ya. Sudah tidak ada? Habis? Baik, ibu-ibu, semoga Allah muliakan. Ibu dijaga oleh Allah semua. Dan semangat terus untuk belajar dan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Ini dari kemarin temanya masih berkaitan dengan aurat, pakaian, ya. Dan ini ada 100 hadis, kita kan baru 17 hadis ya. Masih ada banyak hadis yang insya Allah dapat kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang paling berat mah bukan kajiannya, tapi apa? Mengamalkannya. Ibu-ibu tahu insya Allah ya. Contohnya apa Bu? Yang paling berat mengamalkannya? Contohnya adalah tentang lisan. Kan larangan ghibah itu ibu-ibu dengar kajiannya udah berapa kali? Banyak, sering, hampir setiap bulan pasti aja ada tuh tema tentang lisan. Tapi sampai sekarang masih jadi PR gak? Masih jadi PR berat ya. Jadi kadang ibu-ibu jangan sampai nih pulang ke rumah saling bergibah. Si fulana kemarin bajunya itu, sekarang itu lagi. Iya, tasnya juga gak ganti. Mbak pulang kajian jangan sampai bahas masalah-masalah tersebut ya. Apalagi jangan sampai pematerinya yang digibahi. Nah, itu banyak yang seperti itu juga. Hati-hati ya. Semoga Allah berikan taufik untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.